wasiddiqin, orang-orang yang benar imannya, wasyuhada'i, orang-orang yang mati syahid, wassolihina, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kalau kita berdagang, jual beli, niatannya bukan hanya sekedar mengumpulkan sekeping dua keping rupiah, tapi kita jual beli niatannya adalah untuk mendapatkan fadilah hadis ini. Ayat 84 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Jadi ketika baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah atau agama yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu agama Islam, berjual beli ya dengan benar, dengan jujur, tidak ada tipu muslihat, tidak ada tipu daya, yang ada adalah kejujuran supaya nanti di akhirat kelak kita dikumpulkan bareng bersama para nabi. Allahumma amin ya. Kemudian hadirin yang mulia, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri. Nah, ini kadang faktor ekonomi bunuh diri. Kadang faktor putus cinta juga bunuh diri. Tidak usah seperti itu. Kalau kita hari ini mencari rezeki belum berhasil, jangan putus asa. Besok masih ada hari lagi. Nah, kita mencari rezeki di daerah fulan, daerah ini kok belum berhasil, jangan putus asa. Di kabupaten lain, di provinsi lain, tanah masih luas. Nah, barangkali memang tulisan takdir kita rezekinya bukan di sini, tapi di daerah lain. Nah, inilah salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang bilang katanya di Jawa itu pusatnya rezeki. Loh, kata siapa? Ya toh? Nyatanya banyak orang Jawa merantau, ya toh? Ya, jadi pusatnya rezeki hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita itu rezekinya di mana gitu. Nah, orang bilang di Sumatera, di Kalimantan sana itu sumbernya rezeki, banyak sawit, banyak tambang. Kata siapa? Banyak orang Sumatera, orang Kalimantan nyari rezeki juga di Jawa. Nah, inilah salah satu bentuk keadilan Allah SWT. Orang Jawa ditakdirkan rezekinya di Sumatera, akhirnya dia naik pesawat, naik bis. Yang punya pesawat, punya bis juga dapat rezeki. Nah, hijrah kemana-mana, yang buka rumah makan juga akhirnya dapat bagian rezeki. Nah, kalau orang itu rezekinya hanya di satu tempat saja, ya akhirnya perekonomian ini tidak berputar. Itulah menunjukkan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin yang mulia, termasuk kunci rezeki ya, supaya orang itu tidak putus asa sehingga bunuh diri tadi, buatlah yang namanya amalan hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang dia berhijrah, karena Allah Subhanahu wa taala hijrahnya, yajid fil ardi muraghama, dia akan menemukan di bumi ini muraghaman, kelonggaran, wasa'ah, dan juga keluasan. Hijrah khuruj 3 hari, ke Blitar, ternyata di sana ketemu pengalaman baru. Bahkan di sana ketemu calon menantunya, ketemu calon besannya. Gitu. Hijrah 40 hari ya, ke Lampung, ke Sumatera, ke Kalimantan, akhirnya ketemu orang-orang baru, ketemu pengalaman baru, ketemu ilmu baru lagi. Ya, inilah menunjukkan apa hadirin yang mulia, menunjukkan di dalam
arahan Allah dalam Al-Quran, di situ betul-betul ada kesuksesan. Gitu. Di rumah kok sumpah buat khurus 3 hari, nah, akhirnya dapat wawasan yang baru lagi. Gitu. Insya Allah ya. Nah, kemudian hadirin yang mulia, innallaha kana bikum rahima. Allah tuh maha sayang. Ngapain kok kalian bunuh diri itu? Nah, nggak usah. Seorang laki-laki melamar perempuan kok ditolak, nah, akhirnya malah nyemplung sumur. Nah, ngapain seperti itu? Wanita di muka bumi ini masih banyak. Gitu. Ngelamar seseorang kok ditolak, cari perempuan yang lain. Nah, gitu. Karena terjadi itu Pak ya. Ya, ada orang itu sudah tinggi pendidikannya, bahkan sudah tamat S2, baru selesai wisuda. Nah, ketika mau lamaran kepada orang yang ia senangi lah, kok tiba-tiba perempuan tersebut menolak, akhirnya nyemplung sumur orangnya itu. Ya. Nggak usah seperti itu. Allah itu maha sayang. Kalau kamu ditolak, ya, Allah maha sayang kepada kamu. Mungkin di situ ada hal-hal yang tidak cocok di kehidupan kamu, maka cari yang lain saja. Nah, usaha di sini kok belum membuahkan hasil, mungkin Allah ini lebih sayang kepada kita. Ada hal-hal yang menjadikan kita itu tidak diridhai oleh Allah di situ. Pindah, cari tempat lain. Allah maha sayang kepada hambanya. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 30 yang artinya, dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Ini dalam tafsirnya, barang siapa wa may yartakib ma nahallahu anhu muta'addiyan dzaliman. Nah, barang siapa yang dia ini mengerjakan apa saja yang dilarang oleh Allah, muta'addiyan dalam keadaan sengaja. Nah, sengaja. Memang berbuat dosa, berbuat maksiat sengaja. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian berbuat zalim. Nah, memakan harta orang lain dengan zalim, menguasai harta orang lain dengan zalim. Lah ini di sini Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam api neraka. Wa kana dzalika 'alallahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Walaupun orang yang berbuat zalim itu korupsi uang rakyat, korupsi uang negara, wah, punya pasukan, punya tentara, alah ya dah. Itu kalau diselentik malaikat Jibril itu langsung mencelat ke dalam api neraka. Lah maka di sini kita perlu hati-hati, perlu, masya Allah, betul-betul sesuap nasi, 2 suap nasi, sekeping rupiah, 2 keping rupiah, ini kira-kira halal atau tidak ini. Nah, maka disinilah perlu kita belajar yang namanya fikih. Nah, sudah disiapkan sama Pak Haji Aziz ini. Hari apa Pak Haji? Hari Kamis, masya Allah. Kita ini seperti ini, seperti itu, kita kira-kira halal atau tidak? Kira-kira ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Itu sudah ada majelisnya sendiri, yaitu hari Kamis subuh di Masjid Al-Muhajirin. Ya. Maka inilah hadirin yang mulia, ya. Allah Subhanahu wa taala maha sayang, maha Rahman, maha Rahim kepada hambanya. Jangan sampai dengan sebab sesuap 2 suap nasi akhirnya Allah murka kepada kita, akhirnya Allah memasukkan kita ke dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 31 yang artinya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi orang yang menjauhi dosa besar, membunuh, syirik kepada Allah sudah diterangkan tadi. Kemudian diantara dosa besar berzina, naudzubillah min dzalik. Kemudian dosa besar lagi ada yang mengatakan ghibah, menggunjing orang juga. Kemudian banyaklah itu. Nah, maka ini kalau kita jauhi, nah tentunya dari ayat ini kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan amalan-amalan yang menjadikan asbab Allah memasukkan kita ke dalam surga.
Makanya perlunya kita itu duduk dengan orang-orang soleh. Supaya apa? Ini magnetnya orang soleh ini akan menarik kita, menarik kepada amal ketaatan. Magnetnya orang soleh ini akan menjauhkan diri kita dari kemaksiatan. Makanya di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bertakwalah kepada Allah dan selalulah bareng bersama orang-orang yang mantap imannya. Ya, ini kita kumpul dengan orang soleh, dengan hamba-hamba Allah yang ahli taat kepada Allah, supaya kita ini ketularan, gitu ya. Menjaga iman kita, menjaga amal kita, supaya tetap istiqomah dalam amal agama Islam. Allahumma amin. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 32 yang artinya, dan janganlah kalian iri hati. Dan janganlah kalian iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan atau putri ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau saudara kita, rekan kerja kita, tetangga kita mendapatkan anugerah berupa rizki, berupa naik pangkat atau jabatan, kita nggak usah iri. Kalau kita ingin, ya kita usaha dan doa minta kepada Allah, jangan iri. Ya, ini iri atau hasad ini kalau dalam definisi yang diterangkan oleh Imam Ghazali, orang mendapatkan nikmat kita iri, akhirnya usaha bagaimana nikmat itu hancur dan musnah dari diri dia. Datang ke mbah dukun, supaya dagangannya jadi nggak payu, nggak laku, gitu. Orang buka klinik, akhirnya diganggu supaya itu kliniknya bisa tutup. Nah, ini namanya iri, gitu. Nah, kalau kita ingin seperti itu, nggak usah iri, tinggal kita minta kepada Allah. Ya Allah, Engkau kuasa, Engkau mampu memberikan saudaraku Fulan bin Fulan rizkinya lebih banyak, pangkatnya, jabatannya naik. Berikanlah nikmat itu juga kepadaku, ya Allah. Nah, seperti itu. Insya Allah ya. Nah, kemudian hadirin yang mulia, dalam ayat ini bagi para laki-laki ya boleh mendapatkan apa yang mereka usahakan atau mereka kerjakan. Jadi misalkan yang bapak-bapak punya pekerjaan, menghasilkan duit, menghasilkan uang, yaitu milik dia. Adapun jatahnya istri, jatahnya anak, itulah yang namanya nafkah. Nah, itu sudah ada ketentuannya dalam fikih, dalam Islam itu. Begitu juga bagi bapak-bapak, bila mana istrinya kok punya usaha sendiri, ya sudah itu milik dia. Nah, miliknya istri kita. Mungkin buka catering, buka laundry, buka apa saja, Nah, itu maka kalau seorang perempuan kok bekerja, mungkin jadi PNS juga, itu gajinya juga milik dia. Kita laki-laki tidak boleh mudik-mudik, Nah. Kemudian hadirin yang mulia, innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu adalah zat yang Maha mengetahui. Ayat berikutnya nomor 33 yang artinya, dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kalian telah bersumpah serta dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi urusan harta, bila mana ada yang meninggal dunia dari keluarga kita, apakah kita mendapatkan warisan atau tidak, itu juga sudah ada ketentuannya. Bila mana suami meninggal dunia, ketentuan istri berapa, sudah ada jatahnya. Bila mana yang meninggal dunia istrinya duluan, suaminya dapat jatah atau tidak, ini juga sudah ada ketentuannya. Itulah yang namanya ilmu mawarith atau faraid.
Kemudian begitu juga orang yang sudah akad nikah dengan kita, gitu ya. Suami mendapatkan istri, istri mendapatkan suami, ya, kemudian punya anak, itu juga ada kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh sang suami. Maka untuk itu kita kembali kepada ilmu agama, kembali kepada Islam supaya hidup kita lebih bahagia dan sukses. Allahumma amin. Monggo sesi pertanyaan. Alhamdulillah telah bersama kita dengarkan tafsir. Monggo acara berikutnya ibu-ibu, pertanyaan dua penanya boleh di antara yang kita dengarkan tadi, boleh yang di luar itu. Ya, monggo wonten ibu-ibu. Ada. Ya, monggo ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf saya masih mau tanya. Begini saya itu kadang mendengarkan tausiah itu tentang uang halal dari suami bisa jadi haram ke istri. Begini saya ada pertanyaan, uangnya halal, carinya halal, namun ketika sudah dimakan menjadi haram, uang apakah itu? Jawabnya, uang nafkah suami yang ketika habis selalu diungkit-ungkit kemana perginya. Untuk itu berhati-hatilah para suami, karena yang memakan uangmu bukan cuma istrimu tapi keturunanmu. Pertama. Yang kedua, bila mana seorang istri meminta nafkah pada suami, tapi dengan spontan seorang suami itu kayaknya ada perasaan yang kurang gimana gitu, dan selalu kurang ikhlas. Kadang ada yang geremeng gitu, tapi dia tetap ngasih. Maksud saya begini, uang yang kita terima itu termasuk juga uang yang berkah buat kita atau termasuk uang yang haram gitu. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari dua pertanyaan ini kita akan jelaskan lagi ya, tentang nafkah. Nafkah ini bila mana suami itu orang yang mampu atau orang kaya lah bahasa kita. Setiap pagi munculnya terbit matahari seperti ini, suami wajib memberikan nafkah berupa beras, ya. Makanan pokok kita kan beras. Kalau orang Arab mungkin gandum ya. Nah, orang India, Pakistan juga gandum. Itu yang diberikan oleh suami adalah 2 mud. 2 mud. 1 mud itu kurang lebih 7 ons. 7 ons. Nah, berarti kalau 2 mud kurang lebihnya 1 kilo 4 ton. Itu setiap hari. Ya, itu baru makanan pokoknya. Nah, kemudian kalau suami itu orang yang mutawasid, orang yang sedengan, kalangan menengah, ya, maka nafkah yang diberikan kepada istri adalah 1 mud setengah. Berarti 1 mud kan 7 on. Berarti setengah mud berarti 3,5 ya. Berarti kurang lebihnya 1,5 kilo on. Nah, orangnya gitu. Kalau suami muksir itu orang yang melarat, itu tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri setiap harinya di pagi hari itu kurang lebihnya itu dari 1 mud 7 on. Ini baru makanan pokok. Nah, nanti lauk pauknya menyesuaikan keadaan istri. Kalau istrinya itu orang kaya, sebelum nikah dengan Pak Fulan kalau sarapan pagi itu ikan salmon ya. Ya kalau laki-laki kok berani menikahi wanita tajir, ya harus berani memberikan nafkahnya. Lah kecuali kalau sang istri itu merelakan. Mas, aku dulu kalau pagi itu sarapannya ikan salmon ya. Nah, sekarang sate kelinci nggak apa-apa lah. Berarti tadi seorang istri telah meringankan beban suaminya. Nah ini urusan lauk pauk seperti itu. Dari sini bisa dipahami Ibu ya. Nah,
Berarti nanti kalau seandainya kok istri kok memakan nafkah yang selain diberikan oleh suami, yaitu tadi yang bisa dikatakan haram tadi. Tapi mosok yo suaminya tega, gitu. Misalkan istrinya kok keblasok atau telanjur makan harta suami yang tidak disengaja, kok masa ya tidak direlakan, tidak diikhlaskan. Tapi kadang Pak ya, namanya orang pelit, ya kadang bisa jadi. Makanya disinilah kalau hidup rumah tangga itu sudah dibangun atas dasar iman, atas dasar Islam, nah kita saling mengikhlaskan. Begitu juga sebagai seorang istri, ya sudah kita minta yang kewajibannya suami aja yang wajib diberikan kepada kita. Nah, urusan nafkah pakaian sudah pernah kita jelaskan, itu setahun hanya 2 kali. Nah, kalau dalam fikih itu di permulaan musim panas, misalkan seperti musim panas, mungkin ibunya perlu dibelikan baju-baju yang tipis biar isis ya. Nah, ini kewajibannya suami ini. Kalau musim dingin nanti bulan Desember, Januari, lah ini wajib juga diberikan baju yang tebal, gitu, supaya tetap hangat badannya si istri itu. Kemudian nafkah berupa tempat tinggal. Nafkah berupa tempat tinggal ini kaedahnya adalah kurang lebihnya yang penting tempat tinggal itu layak bagi sang istri. Jadi misalkan nyuwun sewu, sang istri itu mang anaknya orang tajir melintir gitu, orang kaya raya. Kalau tidur pakai AC, ya gitu. Rumahnya bersih, lantainya bersih. Berarti suaminya wajib mewujudkan seperti itu. Kalau suami tidak berkemampuan, yo jangan coba-coba melamar anaknya orang kaya. Walaupun itu rumah itu sewaan, tidak hak miliknya suami. Jadi yang penting seorang istri diberi nafkah sukna atau tempat tinggal yaliku biha, yang pantas dan layak untuknya. Nah, maka ini bisa kita kiaskan, bisa kita lebarkan. Berarti di selain itu kok istri memakan hartanya suami, itu bisa jadi tadi harta yang haram. Jelas Ibu ya? Nah, tapi itu tadi kalau seandainya terlanjur, hendaklah istri minta ridho kepada suami. Oke, nonton boleh? Enggak, 1 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya saya, jika seorang anak itu dilahirkan di luar nikah, kemudian di tengah perjalanan orang tuanya itu berpisah atau cerai, sedangkan anak itu belum dewasa, yang ingin saya tanyakan untuk hak asuh anak itu berada di pihak bapak apa berada di pihak ibu, sedangkan bapaknya itu kan tidak boleh untuk menjadi wali untuk anaknya. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau anak itu, mohon maaf, terjadinya di luar nikah atau anak zina, ini kan nasabnya itu tidak kembali kepada ayah ya, tapi nasabnya kembali kepada ibu. Lah kok ternyata si laki-lakinya tadi juga kurang ajar ya, setelah terjadi anak kok malah tidak mau meneruskan pernikahannya gitu. Maka di sini ya menjadi resiko seorang wanita. Kenapa kok mau memberikan harta termahal dia kepada seorang laki-laki yang belum halal untuknya gitu. Ya, makanya itu merupakan tanggung jawab dari ibu yang mengandung dan melahirkan dia. Makanya sebenarnya ya dalam Islam itu membuka pintu lebar-lebar pernikahan, menutup rapat-rapat pintu perzinahan. Dalam Islam seperti itu. Jadi, wonten malih dari bapak-bapak sekarang. Dari bapak-bapak. Ini saya tanya. Umpama seorang istri bajunya sudah 2 lemari. Apa masih wajib dibelikan setahun 2 kali? Ya, tetap wajib sih. Itu kewajiban laki-laki, tetap wajib. Tetap wajib. Kalau istrinya ahli sodako, yang baju yang masih layak pakai disedekahkan saja. Pak Sutaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya saya tentang
kan kita mengambil untung dari jual beli itu separuh harga bagaimana? Misalnya belinya 30 dijual 60 atau dijual 45 itu bagaimana? Terus untuk yang kedua, bagaimana kita kalau sudah suami istri punya anaknya sudah kerja sendiri-sendiri, kita hanya berdua, terus untuk makamnya itu kan tidak berhak untuk menafkahi anak sudah kerja sendiri itu hasilnya bagaimana betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jual beli tadi sudah diterangkan dalam Al-Quran antarodin, ya, saling merelakan, ya. Jadi mau ngambil keuntungan 50%, bahkan 100%, bahkan 1000% hukumnya boleh, asalkan penjual dan pembeli sama-sama ridhonya. Kan misalkan ada orang, Masya Allah, mungkin orang punya keramat, ini peci yang habis dipakai oleh Syekh Fulan atau Habib Fulan, nah padahal peci harganya 45.000, dijual sampai 100 juta. Nah, karena mungkin mau ngambil berkahnya itu ya. Sebagian kan seperti itu. Nah, ini kalau akadnya jual beli saling merelakan, ya monggo, boleh-boleh saja. Nah, bahkan sebagian orang katanya rambut yang dicukur bisa halul dijual satu helainya 1 miliar. Nah, ya monggo, kalau pembeli dengan sukarela dan ridho ya silahkan, boleh-boleh saja. Asalkan tadi akadnya jual beli, tidak ada unsur paksaan. Kemudian yang berikutnya, bila mana anak kita sudah dewasa, bekerja sendiri-sendiri, terus nafkah orang tua itu bagaimana? Bila mana orang tuanya sudah tidak berkemampuan mencari rezeki atau mencari nafkah sendiri, maka anaknya yang bertanggung jawab. Nah, anak itu ya perlu kita didik lah, ya. Perlu kita didik yang namanya birrul walidain. Bila mana orang tua tidak berkemampuan, gantian anaknya yang mencari nafkah untuk orang tuanya. Kira-kira ilmu seperti itu. Ya, cakap. Satu penanya lagi. Ono rapak bapak kayak. Ada Pak Babang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dalam hal bunuh-membunuh. Sampai di negara kita ini terjadi suatu kekacauan karena memang dari politik yang kurang berkeadilan. Contoh misalkan dengan Aceh. Aceh ini terkenal dengan Samuka, di mana orang-orang pun tertarik sana. Pertanyaannya intinya aparat kita itu mengetahui ada musuh di sana sedang bersolamat atau sedang sholat. Ya. Kemudian karena desakan dari pimpinan, ini yang namanya aparat kita ini untuk membunuh yang namanya orang-orang yang di sana, termasuk tentara-tentara yang ada di wilayah Aceh sana. Yang terjadi kontak senjata. Nah, ini mohon penjelasan terkait dengan bunuh-membunuh ini, padahal ini sesama Muslim. Apa yang harus dilakukan oleh aparat kita terkait mengingat yang kita lakukan itu adalah sesama Muslim. Mohon penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam fikih itu ada bab namanya bughat. Bughat itu pemberontak. Nah, pengkhianat juga boleh. Jadi ada suatu negara atau suatu pemerintahan lah. Pemerintahan sudah berjalan baik, ya tiba-tiba ada sekelompok manusia yang ingin memberontak. Itu kalau dalam fikih namanya bughat. Nah, itu ada tahapannya. Tahapannya pertama dinasihati, disuruh tobat lah, dinegosiasi gitu. Nah, nanti ditunggu sampai 3 hari. Nah, ini kok masih ngotot memberontak, ya boleh, walaupun dia orang Islam. Nah, itu di zaman kalau nggak salah Sayyidina Ali kan pernah terjadi seperti itu. Nah, Sayyidina Ali dinobatkan menjadi Amirul Mukminin kan. Nah, setelah itu rombongannya Sayyidina Muawiyah gitu, memberontak, dikatakan bughat. Maka dari sini Imam Syafi'i mengambil kesimpulan hukum namanya bab bughat itu tadi. Nah, pemberontak.
Jadi walaupun orang Islam, walaupun ini ya karena dia memberontak pemerintahan yang resmi, ya ini boleh. Tapi tahapannya tadi disuruh tobat dulu, dinasihati dulu. Seperti itu kurang lebihnya. Jelas ya, Bapak ya? Jadi walaupun orang Islam, tapi itu tadi harus ada pemberitahuan atau diminta untuk tobat kepada Allah. Lebih detailnya sambil ngopi. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafana waj'alhu lana hujjatan ya